Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Birandiana bersama dengan channel YouTube saya, Subscribe Berjuang. Selama beberapa hari ke depan, saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan materi yang diujikan pada tahapan tes kemampuan dasar. Materi yang akan saya sampaikan kali ini berkaitan dengan tes intelijensi umum, bagian tes penalaran numerikal kategori aritmatika. Eits, sebelum itu mohon subscribe channel YouTube ini dengan menekan tombol warna merah ya. Terima kasih. Bilangan bulat. Apa yang kalian bayangkan jika mendengar kata bilangan bulat? Bulat seperti bumi? Bulat seperti lingkaran? Atau bulat seperti telur? Eits, kalau itu bentuk-bentuk benda ya. Awas, jangan sampai tertukar dengan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang mencakup bilangan cacah, bilangan asli, bilangan nol, bilangan satu, bilangan prima, bilangan komposit, dan bilangan negatif. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan juga bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah himpunan bilangan yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah. Contoh bilangan bulat negatif adalah minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Bilangan bulat 0 adalah 0 itu sendiri. Operasi bilangan bulat memiliki aturan yang secara umum dituliskan sebagai berikut. Bilangan dalam tanda kurung didahulukan. Kuadrat dan akar didahulukan dibandingkan dengan operasi pembagian dan perkalian. Sedang pembagian dan perkalian lebih dahulu dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kuadrat dan akar dikerjakan lebih dahulu daripada operasi lain. Pembagian dan perkalian sama kuat dikerjakan dari posisi yang lebih kiri atau posisi yang lebih depan. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat dikerjakan dari posisi yang lebih kiri atau posisi yang lebih depan. Contoh soal operasi bilangan bulat. 1. 10 dikali 20 dikurangi 10 dibagi 5 ditambah 2. 2. 23 ditambah akar 4 per 2 dikali 3 dikurangi 10. 3. 12 ditambah 3 di dalam kurung dikurangi 10 dibagi 5 dikali 3 dikurangi akar 9 ditambah 23. 4. 12 dikurangi 2 di dalam kurung dikali 10 dibagi 5 dikali 2 akar 4 di dalam kurung ditambah 23. Ayo, gimana, gampang kan cara mengerjakannya? Kita kerjakan satu persatu ya. Cara mengerjakan nomor 1. Kita beri tanda kurung di antara 10 dikali 20. Kemudian dikurangkan dengan 10 dibagi 5. Ditambah 2. Hasilnya adalah 200. Dikurang 2, hasilnya 188. Ditambah 2, hasilnya 200. Gampang kan? Lanjut ke nomor 2. 23 ditambah akar 4 per 2 dikali 3 dikurangi 10. Yaitu 8 ditambah 2 per 2 dikali 3. Hasilnya 8 ditambah 1 dikalikan 3. Jawabannya yaitu 11. Lanjut ke nomor 3. 12 ditambah dengan 3 dikurangi 10 dibagi 5. Dikalikan 3 dikurangi akar 9 ditambah 23. Hasilnya 15 dikurangi 2 kali 3 di dalam kurung dikurangi 3 ditambah 8 sama dengan 15 dikurangi 6 dikurangi 3 ditambah 8, maka hasilnya adalah 14. Nomor terakhir yaitu nomor 4. 12 dikurangi 2 di dalam kurung dikali 10 dibagi 5 dikali akar 2 akar 4 ditambah 23, yaitu 10 dikali 10 dibagi 5 dikali 4 di dalam kurung ditambah 8 sama dengan
80 ditambah 8, maka hasilnya 88. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Pada gambar di samping terdapat 5 buah bulatan gambar. Bulatan gambar tersebut kita asumsikan sebagai bilangan. Ada gambar A, B, C, D, dan E. A dan B kita asumsikan bilangan yang akan dicari kelipatan persekutuan terkecilnya. Sedangkan C, D, dan E kita asumsikan sebagai kelipatannya. Pada gambar terlihat C adalah bulatan yang paling kecil di antara D dan E. Jadi C adalah KPK dari bilangan A dan B. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan ataupun lebih. KPK adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan dua ataupun lebih bilangan. Contoh, diketahui dua buah bilangan A dan B, yaitu A bernilai 2 dan B bernilai 3. Maka kelipatan dari A adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari B adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Di sini kita melihat ada bilangan 6 dan bilangan 12 yang merupakan kelipatan yang sama dari bilangan A dan B. Maka untuk kelipatan terkecilnya adalah 6. Karena bilangan 6 lebih kecil dari bilangan 12. Selanjutnya FVB atau faktor persekutuan terbesar. Sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, bilangannya kita ibaratkan dengan bulatan gambar seperti yang terlihat. Kalau di sini bulatan yang besarnya yang kita cari FVB-nya, yaitu bulatan yang paling luar dan berwarna biru. Faktor pada gambar pertama ada bulatan berwarna biru, kemudian hitam, putih, hijau, ungu, dan kuning. Sedangkan pada gambar kedua ada bulatan berwarna hitam, kemudian putih, hijau, ungu, dan kuning. Pada gambar tersebut terdapat bulatan berwarna hitam, putih, hijau, ungu, dan kuning yang ada pada kedua gambar, sedangkan bulatan berwarna biru tidak tampak pada gambar bulatan pertama. Dengan demikian, faktor persekutuan terbesar kedua bilangan tersebut adalah bulatan berwarna hitam. Cukup mudah kan cara menyelesaikannya? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan ataupun lebih, dan FVB itu sendiri adalah nilai yang paling besar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Contoh diketahui dua bilangan biru, yaitu 12 dan 16. Maka faktor dari bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sedangkan faktor dari bilangan 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Terlihat ada bilangan 2 dan 4 merupakan faktor dari bilangan 12 dan 16. Maka VB dari kedua bilangan tersebut adalah 4, karena 4 lebih besar dari 2. Selanjutnya materi pecahan. Pecahan atau disebut fraksi adalah istilah dalam matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Penyederhanaan pembilang dan penyebut akan memudahkan dalam operasi aritmatika sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar, tetapi tidak mempunyai nilai yang sama. Langsung saja ke contoh soal. Nomor 1. 1, 2/3 ditambah 1/4 ditambah 0,2 adalah nomor 2. 1, 2/3 dikurangi 1/4 dikurangi 0,2 adalah nomor 3. 1, 2/3 dikali 1/4 dikali 0,2 adalah nomor 4. 1, 2/3 dibagi 1/4 dibagi 0,2 adalah, ayo, mudah kan? Jangan lupa aturan operasi bilangan bulatnya ya. Karena aturan tersebut juga berlaku pada operasi perhitungan pada pecahan. Bilangan dalam tanda kurung didahulukan. Kuadrat dan akar lebih dahulu dibandingkan dengan operasi pembagian dan perkalian. Sedang pembagian dan perkalian lebih dahulu dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kuadrat dan akar dikerjakan lebih dahulu daripada operasi lain. Pembagian dan perkalian sama kuat dikerjakan dari posisi lebih kiri atau posisi yang lebih depan. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat dikerjakan dari posisi yang lebih kiri atau posisi yang lebih depan.
Oke, langsung saja ke pembahasan. Nomor 1, hasilnya adalah 27 per 60. Nomor 2, hasilnya adalah 111 per 60. Nomor 3, hasilnya adalah 1 per 12. Nomor 4, hasilnya adalah 30 per 31 per 30. Berikut cara penyelesaiannya. Oke, baiklah teman-teman. Sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. See you. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.